Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin berwisata religi ke Pulau Madura, saya akan merekomendasikan 9 tempat wisata religi yang ada di Pulau Madura yang wajib Anda kunjungi. Wisata religi Madura di bawah ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda yang sedang berada di Madura. Ada banyak makam ulama yang sangat dihormati hingga istana yang masih terjaga hingga kini. Untuk itu, langsung saja berikut pembahasan selengkapnya. 1. Makam Syekhona Kholil. Raden Kiai Haji Kholil begitu terkenal di kalangan umat Islam, salah satunya adalah masyarakat Nahdliyin, NU. Hal ini dikarenakan Mbah Kholil sendiri merupakan guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Makam dari Syekhona Kholil berada tepatnya di kawasan Martajasa, Kabupaten Bangkalan. Karena banyak dikunjungi oleh para peziarah, maka tempat yang satu ini sangat direkomendasikan untuk Anda. Selain itu, di kompleks ini Anda juga dapat melihat salah satu masjid terindah yang bernama Masjid Mubarak Martajasa Bangkalan. Selain mengunjungi makam Syekhona Kholil, Anda juga dapat membeli berbagai oleh-oleh khas dari kota Bangkalan. 2. Batu Ampar. Kompleks Batu Ampar merupakan kompleks pemakaman para ulama yang berada di Desa Batu Ampar. Ada 6 wali Allah yang dimakam di kompleks ini, yaitu Syekh Abdul Manan, Wujud Kosambi, Syekh Syamsuddin, Wujud Latong, Syekh Basyaniyah, Wujud Tumpeng, Syekh Damanhuri, Syekh Moh Romli dan Syekh Husain. Wisata religi yang satu ini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang berasal dari berbagai daerah. Anda juga bisa menemukan berbagai macam oleh-oleh khas Madura di sini, mulai dari aneka keripik dan kerupuk terasi, hingga petis Madura. 3. Aeng Mata Ebu, air mata ibu. Aeng Mata Ebu tepatnya berada di Kecamatan Arosbaya, tidak terlalu jauh dari makam Syekhona Kholil. Ada kisah yang menyedihkan terbentuknya air mata ibu ini. Dikisahkan Cakraningrat I yang merupakan Raja Madura kala itu, ternyata lebih sering menghabiskan waktunya di Mataram. Sehingga, membuat istrinya yang bernama Syarifah Ambani merasa sedih dan beliau pun melakukan pertapaan di sebuah bukit yang berada di Desa Buduran Arosbaya. Beliau memohon dan berdoa agar keturunannya hingga 7 turunan bisa ditakdirkan menjadi penguasa pemerintahan di Madura. Dan ketika sedang bertapa, beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mengatakan jika semua permohonannya akan dikabulkan. Sehingga, Syarifah pun sangat senang dan kembali pulang ke rumah. Selanjutnya, ketika suaminya kembali dari Mataram, Syarifah Ambani menceritakan mengenai pertapaan yang dilakukannya. Bukannya senang, ternyata Cakraningrat I marah besar kepada istrinya karena hanya memohon dan berdoa sampai 7 turunan saja. Syarifah Ambani pun merasa bersalah, dan beliau menangis dari pagi hingga malam tanpa henti. Dari tangisan beliau tersebut ternyata membanjiri tempat sekitarnya yang hingga kini telah menjadi sebuah mata air atau yang disebut juga dengan Aeng Mata Ebu. Nah, menarik bukan ceritanya? Jika Anda sangat ingin mengunjungi tempat ini, maka Anda tidak perlu khawatir karena akses jalannya begitu nyaman untuk dilewati. 4. Makam Asta Tinggi. Tahukah Anda bahwa bukan hanya makam dari ulama besar saja yang dimuliakan, tetapi pesarean atau makam dari para raja serta keluarganya juga tidak luput dari kunjungan religi. Karena masyarakat Madura begitu terpukau dengan karisma pemimpinnya. Berlokasi di Bukit Kebon Agung Sumeneb, Anda akan takjub ketika sudah sampai di tempat ini, karena penataan makam hingga pintu gerbangnya begitu artistik. Secara etimologis, pengertian dari Asta Tinggi adalah makam yang tinggi. Untuk Anda yang ingin mengunjungi tempat ini, maka Anda diwajibkan untuk melepaskan alas kaki.
Setiap harinya, kompleks pemakaman ini banyak dikunjungi oleh pengunjung, apalagi ketika hari-hari besar agama Islam. 5. Asta Sayyid Yusuf Talangor. Sama seperti tempat religi yang disebutkan di atas, Asta Sayyid Yusuf Talangor ini juga merupakan salah satu tempat untuk berwisata religi. Tepatnya berada di daerah Sumeneb yang bentuknya berupa kuburan para penyiar dan pendakwa Islam di Sumeneb. Alamatnya ada di Pulau Kecul, arah timur Sumeneb, yaitu Pulau Talangor. Tak kalah dengan tempat wisata religi lainnya, Asta Sayyid Yusuf Talangor ini juga selalu ramai dikunjungi para wisatawan. 6. Makam Sunan Cendana. Makam Sunan Cendana yang berada di Kecamatan Kuanyar, ternyata juga cukup diminati oleh para wisatawan. Lokasinya berada di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Di sini berdiri sebuah masjid dan terdapat makam Sunan Cendana. Jika Anda berasal dari luar Pulau Madura, maka Anda tidak perlu khawatir untuk menuju ke tempat ini. Karena Anda bisa melewati jembatan Suramadu dan selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan kurang lebih 5 km. Selain mengunjungi makam Sunan Cendana, maka Anda juga tidak boleh ketinggalan untuk membawa pulang makanan khas dari Bangkalan ini, mulai dari keripik teripang, martabak Madura, keripik paru, teri crispy, keripik tete, petis 7. Makam Sultan R. Abdul Qadirun. Makam Sultan Raden Abdul Qadirun terletak di Jalan Sultan Abdul Qadirun, Bangkalan. Situs makam keramat ini juga patut Anda kunjungi sebagai objek wisata religi andalan dari Kabupaten Bangkalan. Mengapa? Karena lokasi dari makam Sultan Abdul Qadirun yang dinilai sangat strategis, karena berada di jantung kota Bangkalan. Selain itu, lokasinya pun tepat berhadapan dengan Kompleks Alun-Alun Kota Bangkalan dan Kompleks Taman Bunga. Bahkan, posisinya juga begitu dekat dengan pusat perbelanjaan. Jika di malam hari, suasana dari makam Sultan Abdul Qadirun dan kompleks Masjid Agungnya, seakan-akan ikut terlarut dalam sinar warna-warni lampu perkotaan. Sehingga, siapapun peziarah yang datang dari luar daerah baik perorangan maupun rombongan, akan secara otomatis menikmati keindahan kota Bangkalan yang cukup eksotis. 8. Museum Keraton Sumeneb. Di museum ini, terdapat berbagai benda bersejarah mulai dari senjata perang prajurit keraton dari Kabupaten Sumeneb dan kereta kencana. Namun, ada yang menarik dari sekian benda bersejarah di museum ini, yaitu Al-Quran berukuran raksasa yang memiliki panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan berat 500 kg. Tentunya, Al-Quran ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung museum. Saat ini, Al-Quran yang berukuran raksasa tersebut disimpan rapi di dalam Museum Keraton Sumeneb. Sampul dari Al-Qurannya terbuat dari kulit kerbau, sedangkan kertasnya terbuat dari kertas panoraga. Konon, Al-Quran ini sendiri ditulis oleh Sultan Abdurrahman. Tentunya, objek wisata yang satu ini harus ada di daftar list Anda ketika mengunjungi Madura. 9. Masjid Agung Sumeneb. Masjid Agung Sumeneb merupakan masjid yang terletak di Sumeneb, Madura. Secara garis besar, arsitektur dari masjid ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Madura, Jawa, Eropa, dan Tiongkok. Bahkan, ketika Anda menuju ke pintu gerbang utamanya, Anda akan melihat corak arsitekturnya yang begitu khas dengan nuansa kebudayaan Tiongkok. Masjid ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1779. Lokasinya pun sangat mudah untuk dijangkau, maka tidaklah mengherankan jika banyak dikunjungi oleh orang-orang. Untuk Anda yang sedang berada di Madura, maka Anda harus mengunjungi berbagai tempat di atas yang merupakan wisata religi Madura. Demikian dulu, semoga sukses dan diberi kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.